Hai, kembali lagi di channel resmi Handyvan Training Partner. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk melakukan demonstrasi bagaimana cara konfigurasi static root pada perangkat Cisco router. Topologi ini adalah topologi yang digunakan pada saat Cisco tutorial 7. Jika Anda belum mengikuti Cisco tutorial 7, sebaiknya Anda menonton terlebih dahulu tutorial tersebut. Karena pada tutorial kali ini kami tidak membahas lagi bagaimana cara konfigurasi IP address pada Cisco router. Pada topologi kali ini terdiri dari 3 router, di mana masing-masing router memiliki local area network masing-masing dengan subnet yang berbeda-beda. Maka goalnya adalah bagaimana PC di masing-masing subnet dapat berkomunikasi satu sama lain, di mana router 1, router 2, router 3 akan diaktifkan static root. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke router 1. Kita akan coba untuk melakukan konfigurasi dimulai dari router 1. Konsep static root adalah menambahkan network yang tidak terhubung langsung dengan router tersebut. Misalkan router 1, maka hanya perlu menambahkan network atau subnetnya subnet 2 yang ada di sini, atau subnet yang berada di LAN-nya router 2, karena subnet ini tidak terhubung langsung dengan router 1. Begitu juga router 1 juga akan menambahkan subnetnya router 3 ya. Nah, begitu juga sebaliknya antara router 2 ke arah subnet 1 dan subnet 3, dan router 3 ke arah subnet 1 dan subnet 2. Kita akan coba mulai melakukan konfigurasi pada router 1. Nah, kita akan coba untuk masuk ke config terminal, kemudian kita masukkan perintah IP root diikuti dengan network tujuan. Jadi jika Anda lihat topologinya, maka network tujuannya adalah 192.168.16.1 ya. Nah, 192.168, sorry bukan 16 ya, 016 ya, 016 diikuti dengan subnet masknya 240, kemudian diikuti dengan gateway-nya. Jadi kalau kita lihat lagi topologinya, bahwa gateway yang akan dipilih oleh router 1 menuju ke subnet 2 ini adalah yang directly connected, jadi yang terhubung langsung, artinya IP 192.168.02 ya. Jadi IP-nya serial 000 pada router 2 ya. 192.168.02. Begitu juga di sisi yang berikutnya ke arah router 3 menuju ke 192.168.048, gateway-nya adalah 6 ya. IP root 192.168.048 dengan subnet mask yang sama, kemudian gateway-nya adalah 0.6. Nah, jadi sebenarnya hanya perlu 2 ya, 2 static root, kemudian N, kemudian kita simpan. Begitu juga nanti di sisi router 2 ya. Ini kita akan coba di sisi router 2 juga sama, config T IP root 192.168.0, berarti kita tambahkan, kalau di router 2 nambahkan subnet 32 dan subnet 48. Gateway-nya berbeda, kalau ke 32 itu titik 1, ke 48 itu titik 10 ya. Jadi 0.32, kemudian subnet masknya, kemudian gateway-nya adalah 0.1 kalau ke arah subnet 1, kemudian ada yang salah ya, bukan 0, ini adalah 32 bukan 23. Kemudian IP route 192.168.0.48 dengan subnet mask 240.192.168.0.10 ya.
Jadi kalau Anda lihat gambarnya, topologinya itu adalah gateway ke arah 48 adalah titik 10 ya, yang directly connected ya. Kemudian N, kemudian kita write. Begitu juga kita lakukan di sisi router 3 ya, config terminal, kemudian kita masukkan perintah IP root 192.168.0.32 255.255.255.240 ya. Kalau kita lihat dari topologi, jadi menuju ke 32, gateway-nya 5 ya. Nah, 192.168.0.5, kemudian IP root 192.168.0.16 255.255.255.240 dengan gateway adalah 9 ya. Jadi router 3 menuju ke subnet 2, gateway-nya 9 ya. 192.168.0.9. Oke. Kemudian kita write. Nah, sekarang kita akan coba melakukan verifikasi. Kita akan coba lakukan di router 1 dengan perintah show IP route. Jadi ini adalah perintah yang digunakan untuk melihat tabel routing pada Cisco router. Nah, di sini terlihat bahwa static route-nya sudah ada 2. Bisa Anda lihat di sini, atau Anda lakukan perintah dengan memfilter hanya melihat static route saja. Show IP route static. Nah, jadi di sini ada 2 static route. Kemudian berikutnya kalau kita pengen baca ya, jadi menuju ke 192.168.16/28 dengan administrative distance 1 ya, via berarti gateway-nya adalah 192.168.02 ya, jadi sudah benar. Begitu juga yang berikutnya. Kemudian selanjutnya di router 2 ya, di router 2 show IP route static. Nah, harusnya juga ada 2. Kemudian di router 3 show IP route static. Nah, di sini juga akan ada 2 static route. Kita akan coba pengujian dengan cara melakukan ping ya. Nah, saya sekarang berada di PC 1 ya. Di PC 1 saya akan coba lakukan ping ke arah PC 2 yaitu 18, kemudian 50 ya. Nah, jadi dari PC 1 192.168.0.18 kita lihat. Nah, sudah replay ya. Nah, kemudian kita coba ke IP 50. Ini adalah IP PC 3 yang berada di belakang router 3. Oke, kita tunggu. Nah, ini juga sudah replay. Nah, kemudian berikutnya kalau kita coba tes yang berikutnya dari PC 2, jadi saya nggak perlu nyoba ke arah PC 1 lagi ya. Jadi kita tinggal coba ke arah PC 3 ya. Jadi dari PC 2 saya coba ping 192.168.0.50. Nah, berarti static route-nya sudah terbentuk. Jadi masing-masing PC di setiap lokal area network masing-masing subnet yang berbeda-beda sudah bisa melakukan komunikasi. Nah, beberapa konsen yang perlu kita pahami bahwa static route tidak memiliki mekanisme perubahan route ketika terjadi perubahan topologi. Artinya admin harus aktif dalam melakukan konfigurasi ketika misalkan ada satu link yang putus, kemudian kalau pengen pindah ke link yang lain harus dilakukan config secara manual. Sebagai contoh misalkan kita katakanlah ketika PC 2 hendak komunikasi ke PC 3. Nah, sesuai dengan tabel routing yang ada di router 2 bahwa untuk menuju ke subnetnya PC 3 itu gateway-nya adalah 192.168.0.10. Gimana kalau misalkan interface ini putus? Ya, mati misalkan interface-nya atau gimana? Maka harusnya alternatif route-nya itu adalah lewat router 1. Nah, tetapi kalau Anda seandainya melakukan konfigurasinya menggunakan dynamic route itu nggak ada masalah, karena sifat dynamic route dia langsung melakukan kalkulasi kemudian menentukan jalur
secondary atau melakukan jalur backup. Jadi menggunakan jalur backup untuk mengirimkan data ke tujuan. Sementara static root itu nggak bisa, makanya kalau kita coba lakukan demonstrasi, saya akan coba untuk melakukan ping terus-menerus dari PC2 ke PC3 ya. Jadi di sini saya akan coba ping ya, ping 192.168.0.50 dengan opsi -T ya di sini. Nah, ini ngeping terus-menerus ya, Anda bisa lihat. Ya, ini adalah PC. Saya coba kecilin windownya. Nah, di sini PC2 memping ya. Jadi PC2 memping ke PC3 secara terus-menerus. Nah, kemudian saya akan coba untuk melakukan perubahan konfigurasi di maaf. Nah, jadi di sini saya akan coba di router 3 ya. Nah, di router 3 saya akan coba untuk melakukan ya. Di sini saya akan coba untuk melakukan shutdown ya pada interface serial 001 ini. Kita coba lihat apakah dia akan tetap replay atau tidak gitu ya. Nah, saya akan coba dengan masuk ke interface serial 001, kemudian saya shutdown. Nah, yang terjadi adalah static root tidak akan mampu melakukan proses pembacaan ulang ya, jadi rekalkulasi atau menentukan jalur backup ya, sehingga router 2 ya akan menganggap bahwa PC3 itu tidak bisa dicapai ya, karena di dalam tabel routingnya dia hanya mengetahui bahwa gateway menuju ke PC3 adalah hanya IP 0.10. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa melakukan yang namanya itu high availability lah ya, jadi dalam artian mampu adaptif dengan perubahan topologi ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, di dalam Cisco router kita bisa menerapkan yang namanya floating static root ya, tetapi ini harus kita lakukan di semua router ya. Jadi kita, karena di sini ada 2 gateway juga, maka nanti floating static rootnya juga akan ada 2. Baik, saya akan coba lakukan konfigurasi floating static rootnya di setiap router. Kita mulai dari router 1 ya, kita akan coba mulai dari router 1. Nah, dengan perintah config T kemudian IP root. Nah, floating static root atau default root ya, gateway-nya ada 2, kita gunakan aja. Jadi kalau di router 1 gateway yang pertama 192.168.0.2 ya. Nah, di sini kita coba bedakan administrative distance-nya ya. Jadi floating static root yang pertama kita berikan administrative distance 100. Kemudian yang kedua itu kita berikan floating static root 200. Oke. Jadi ada 2, kemudian kita write. Begitu juga nanti kita lakukan juga di router 2 ya. Di router 2 juga kita harus lakukan IP root 00000000, kemudian gateway-nya 192.168.0 ya. Gateway-nya adalah titik 1 ya, titik 1 dengan administrative distance 100, kemudian titik 10 ya dengan administrative distance-nya adalah 200. Jadi kita buat 2 floating static root dengan administrative distance yang berbeda, kemudian kita write. Kemudian berikutnya adalah di router 3 ya. Nah, ini saya akan biarkan ya, saya akan biarkan tetap mati sehingga kita bisa pantau nanti. Kita lakukan perintah config T kemudian IP root 192.168 floating ya, 00000000 dengan gateway 192.168.0.9 dengan administrative distance-nya preference-nya 100 ya. Kemudian kita buat ke 5 dengan
branch-nya adalah 200 ya. Kemudian N, kemudian write. Sekarang mari kita lihat apakah dia sudah replay. Nah, ternyata dia sudah replay ya. Jadi artinya kalau kita lihat dari topologi, ketika ini putus dia sudah pindah ke sini, dan router 3 sudah menentukan juga kalau ini putus dia sudah bisa melalui jalur yang lain ya. Begitu kira-kira untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel resmi Handeven Training Partner supaya kami semangat untuk memberikan atau menyajikan video-video tutorial terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.